luar biasa bisa bertemu dengan Pak Brian. Pak Brian, saya boleh mengganggu waktunya sebentar? Ya, silakan, tidak apa-apa. Ini saya mau melaksanakan tugas aksi nyata. Ini untuk program guru penggerak. Kebetulan saya salah satu calon guru penggerak jalur rekognisi angkatan ke-7, dan ini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik di akhir modul 2.3. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan kegiatan coaching terhadap rekan sejawat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bagaimana memberdayakan teman guru untuk mengoptimalisasi atau untuk meningkatkan performa dalam pembelajaran, dan juga bisa melakukan strategi-strategi pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajarannya, dan juga bisa ada tindak lanjut atau perbaikan. Nah, untuk kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, terus ada observasi, nanti saya akan observasi di kelasnya Pak Brian, lalu nanti setelah saya observasi itu ada kegiatan namanya pasca observasi. Nah, hari ini sudah termasuk salah satu kegiatan, yaitu pra-observasi. Nah, Pak Brian, saya akan melakukan observasi di kelas Pak Brian. Apakah Pak Brian bisa bersedia? Oh iya, boleh. Saya sebentar jam ke 3-4 ya. Oke, boleh. Berarti setelah ini kita langsung. Oke, baik. Pak Brian, hari ini Pak Brian mau mengajar tentang materi apa? Kebetulan hari ini kami sudah masuk materi skala. Skala. Ya, ada tugas project untuk anak-anak juga. Yang hari ini juga mereka akan sama-sama dalam kelas, kemudian lanjutkan project mereka, kemudian presentasi hari ini. Ya, pasti dari skala berarti Pak Brian guru matematika. Ya. Baik, Pak Brian, memang hari ini di jam pertama ini saya sengaja untuk datang ke Pak Brian untuk meminta Pak Brian untuk kita bisa melakukan kegiatan ini. Nah, apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Pak Brian untuk sebentar mengajar di jam ke-45, terutama materi yang akan diajarkan pada anak-anak hari ini? Ya, tentu kalau namanya kita guru ya pasti perangkat ajar sudah ada jelas, kemudian alat tulis untuk di papan tulis tentang mereka presentasi tentu sudah ada, kemudian materi terkait skala hari ini juga. Jadi nanti ya selebihnya mungkin nanti dalam kelas. Baik, jadi Pak Brian sudah mempersiapkannya dengan baik, tinggal bagaimana implementasinya sebentar di kelas. Nah, dari skala itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Brian itu seperti apa? Ya, pokoknya ya yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini itu anak-anak ya bisa mengaplikasikan mereka punya pengetahuan tentang perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar seperti itu. Jadi tujuannya bahwa anak-anak bisa mengetahui tentang skala dan dibawa pada kehidupan mereka secara kontekstual atau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Pak Brian, pasti otomatis untuk mencapai tujuan tersebut pasti Pak Brian ada strategi atau caranya bagaimana sih supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ya, Pak Yosif, tentu karena kali ini kami berbasis project ya, jadi tentu untuk saya sendiri menggunakan model pembelajaran project based learning. Di situ juga ada beberapa ya pendekatan mungkin yang saya gunakan, pendekatan saintifik untuk dalam proses pembelajaran kali ini. Mungkin Pak Brian ceritakan sedikit aktivitas kegiatan nanti anak-anak di dalam kelas itu seperti apa dengan adanya model project based learning. Ya, tentunya Pak Yosi dalam pembelajaran khususnya pada kegiatan inti ya, mereka akan di situ mereka akan mengumpulkan mereka punya ide-ide berdasarkan materi yang kita sudah dapat itu. Ya, mereka gali sendiri, mereka cari tahu. Kemudian dari ide-ide yang mereka punya itu mereka mengkonstruksi sehingga mereka bisa menghasilkan suatu model. Setelah dari model yang mereka buat itu baru ya tercipta suatu proyek hasil akhir yang mereka dapatkan dari itu. Jadi desain kegiatannya itu dalam bentuk kelompok seperti itu. Ya, tentu dalam bentuk kelompok. Nah,
dari hasil dari hasil diskusi kelompok nanti, apa yang Pak Brian harapkan dari anak-anak, maksudnya dari kegiatan membuat market atau terkait tujuan pembelajaran itu, yang diharapkan seperti apa? Ya, yang jelas pasti profil pelajar Pancasilanya muncul. Nilai sikap ya, Sikapnya harus mampu bekerja sama dengan teman lain, ya, mampu berkolaborasi, apalagi tuntutan pendidikan zaman sekarang, Pak Yosi. Kemudian juga ya secara khusus lebih tajam lagi tentu dalam pembelajarannya saya diharapkan bahwa mereka setelah pulang dari ini mereka bisa tahu skala itu yang seperti apa, mengapa penting mereka belajar skala, kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan mereka. Saya seperti itu. Wow, luar biasa Pak Brian. Saya juga kepengen mau belajar dari Pak Brian. Jadi memang kebetulan saya pilih Pak Brian. Jadi nanti saya juga akan hadir di kelas. Siap. Dan ini juga satu momen yang bagus. Saya juga bisa belajar tentang skala dan bisa melihat proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Pak Brian. Oke Pak Brian, nanti rencananya kita akan masuk pada jam ke-45. jam keempat. Ya, kelas CM. Nah, Pak Brian, apa yang diharapkan dari saya atau apa yang mau supaya Pak Brian saya mengamatinya lebih detailnya kemana untuk proses pembelajaran itu berlangsung? Tentu mungkin secara umum ya dari awal pembukaan sampai akhir, dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup. Itu yang saya minta, mungkin ada masukan dari Pak Yosi supaya saya lebih baik lagi. Ya, saya sangat mengharapkan sekali masukan yang membantu. Oke, baik. Jadi sebentar saya hadir di dalam kelas. Berarti Pak Brian harapkan supaya saya bisa melihat dari awal, mulai dari pendahuluan sampai inti sampai penutup itu seperti apa, supaya nanti kita bisa diskusikan lagi di pasca observasi. Oke, terima kasih Pak Brian. Silakan menyiapkan diri. Semoga sebentar jam 8 kita bertemu di kelas. Oke, mantap. Terima kasih.
SMP 2. Jarak 400 meter. Jarak pada peta 20 meter. Di sini ada kos-kosan. Di sini ada Nyupian. Di sini ada toko mutiara. Di sini ada toko tempat fotokopi. Di sini ada snacker. Dan ini SMP Negeri 2. Cukup sekian. Hasil kerja kelompok kami yang akan dikatakan oleh dosen. Kemudian silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini yang diketahui adalah jarak pada peta adalah 20 cm. Jarak sesungguhnya adalah 400 meter. Kita ubah 400 meter ke cm jadi 40.000 cm. Misalnya skala jawabnya 20 bagi 40.000. Jadi hasilnya 4.000. Jadi di sini 2. Terus kita bagi dengan 2. Jadi karena di atas dibagi 2, maka di bawahnya juga harus dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 dengan sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 4.000 dibagi dengan 2 sama dengan 2.000. Jadi skalanya adalah 1 banding 2.000. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Jadi di sini ini bukannya Angelo, terus ini SMP 2, di sini SMP Negeri 2 Kota Bopang. Ini SMA 1, terus ini Subasuka. Terus di sini ada toko, terus toko fotokopi, terus di sini ada toko mutiara. Ada pertanyaan khususan kelompok, apa ada yang kurang, ada yang perlu dilengkapi, silakan. Ada yang bertanya? Baik, tidak ada yang bertanya. Itu 20 per 40.000 itu dari mana? Ini kan di sini kan 20 jarak perapatan kan 20 cm. Ya. Terus kan 400 cm, 400 meter itu kan ubah ke cm, jadi 40.000 cm. Dari mana kalian tahu 20 per 40.000 bukan 20 per 40.000 atau yang lain atau 40.000 bagi 20? Dari mana kalian tahu kalau itu harus 20 bagi 40.000? Karena saya baca itu memang rumusnya kayak gitu. Ya, rumusnya bagaimana? Jadi jarak pada peta dibagi dengan jarak Itu rumus dari? Jadi mencari skala. Ya, rumusnya sudah kalian tulis di papan? Betul Pak. Nah, ya, silakan ditulis supaya teman-teman juga tahu ya. Skala sama dengan skala sama dengan ini bisa jelaskan sedikit rumusnya itu bagaimana ya, skala. Jadi di sini rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak Skala sama dengan jarak pada peta bagi jarak sesungguhnya ya, sehingga dapat skala 1 banding 2.000. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan.
Tepuk tangan untuk kelompok C. Jadi dosen itu tadi syarat dari rumahnya, Angelo dan sekolah ya. Baik, selanjutnya silakan kelompok 1. Apakah kalian punya hasil nanti Pak Faisal dan Pak kabarin kalian lagi ya? Dapat masalah. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Persiapkan diri kalian ya. Pertemuan berikut kita akan masuk materi kita yang berikutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Jadi ingat di rumah pelajari materi tentang perbandingan berbalik nilai. Pertemuan berikut kita sama-sama masuk dalam materi yang baik. Selamat siang untuk semua. Ya. Baik, Pak Brian. Saya hari ini memberikan apresiasi yang luar biasa. Ya, Karena tadi saya di dalam kelas itu saya juga melihat ada beberapa hal bagus yang Pak Brian tampilkan dengan anak-anak terkait pembelajaran tadi matematika yang sangat luar biasa. Pak Brian sesuai dengan strategi yang sudah Pak Brian ceritakan di awal ya, kita pertemuan observasi. Terus tadi saya melihat bahwa kegiatannya juga berjalan dengan baik. Anak-anak juga sangat antusias dalam menyelesaikan proyeknya mereka. Nah, Pak Brian, otomatis setelah kita menyelesaikan satu pembelajaran itu kembali kepada diri kita merefleksi. Sekarang saya tanya, perasaan Pak Brian seperti apa setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini di kelas dengan anak-anak? ya, tentunya ada perasaan puas Ya. dan senang juga. Ya. Mungkin ya puas senang ini karena anak-anak begitu antusias untuk mengikuti pelajaran. Kemudian pembelajaran juga dapat terlaksana dengan baik. Semua kelompok terlibat secara aktif. Ya. Baik Pak Brian, jadi memang saya merasakan betul tadi suasana di dalam kelas itu. Tapi dalam perjalanan proses pembelajaran itu pasti dalam proses menyelesaikan proyek itu pasti kita mendapatkan sebuah tantangan atau hambatan-hambatan di dalam kelas. Nah, apakah tadi di dalam proses pembelajaran tadi itu apakah ada hambatan-hambatan yang Pak Brian bisa temukan di dalam kelas? Ya, tentu hambatan pasti ada Pak Jos. Sekalipun mungkin kecil, tapi memang Mungkin bisa diuraikan hambatannya seperti apa? Ya, tadi hambatannya itu mungkin ada beberapa siswa yang Ya. memang kesulitan juga dalam menemukan skala. Kemudian ada juga yang masih ya acuh tak acuh dengan teman beberapa ya, 1-2 orang mungkin. Ada yang saat kerja kelompok, ada yang mungkin dalam satu kelompok ya 1 orang mungkin gitu. Sekitar itu yang mungkin ya tidak memperhatikan temannya menjelaskan, atau pada saat mereka membuat paket itu tidak sama-sama begitu antusias dalam ya kelompok seperti itu Pak Yos. Ya, otomatis kita sebagai guru kita sudah menyiapkan secara maksimal, namun pasti ada hambatan. Nah, apa sih usaha yang dilakukan oleh Pak Brian supaya bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam kelas? Ya, tentu kalau seperti itu Pak Yosi, saya perlu pendekatan dengan siswa. Saya pergi ke kelompok, kemudian saya menanyakan kesulitannya apa, kira-kira apa yang perlu saya bantu, apa yang perlu saya bimbing dalam kelompok seperti itu, sehingga ya puji Tuhan tadi bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Pak Brian. Memang tadi saya melihat bahwa Pak Brian cukup antusias melihat anak-anak. Memang ada sebagian anak yang langsung Pak Brian langsung pagi untuk bagaimana memberikan sedikit nasihat supaya bisa praktik mereka itu atau presentasinya berjalan dengan baik. Nah, Pak Brian, dari hasil yang sudah didapatkan tadi menurut Pak Brian di awal itu bahwa sangat puas. Mesti bisa digambarkan seperti apa sih perasaan puasnya Pak Brian, maksudnya dari hasil pembelajaran tadi? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi Pak Yosi,
Ya puas dan senang itu karena itu mereka aktif dalam kelompok. Ya sekalipun mungkin ada 1-2 orang yang memang tidak begitu terlihat, tapi sebagian besarnya aktif dalam kelompok untuk mengerjakan market. Terbukti dengan mereka punya market selesai. Tapi bukan hanya di situ saja Pak Yosi, pengerjaan mereka untuk mencari skala itu juga terlaksana dengan baik seperti itu. Jadi ya saya puas karena ya semua kelompok menyelesaikan tugas mereka, tidak ada kelompok yang tertinggal seperti itu. Menarik sekali Pak Brian. Saya bahwa ini namanya menggunakan metode PBL, Project Based Learning. Otomatis kan proyek ini kan mereka selesaikannya kan tidak pada pembelajaran sekarang kan. Pas otomatis Pak Brian sudah melakukan diskusi dengan anak-anak di minggu yang sebelumnya, ya pertemuan sebelumnya untuk menyiapkan proyek-proyek mereka. Nah hari ini adalah di mana mereka mempresentasikan hasil proyek mereka. Nah coba Pak Brian ceritakan tantangan atau hal yang menarik yang Pak Brian temukan dengan anak-anak ketika berdiskusi dan melakukan proyek ini. Saya lihat tadi hasilnya bagus-bagus. Iya. Oh ya sih itulah, maksudnya anak-anak zaman sekarang ini punya kreativitas yang kadang juga kita di luar dari apa yang kita bayangkan. Seperti saya juga tadi tidak menyangka bahwa hasil yang mereka berikan seperti itu di luar dari yang saya bayangkan. Ya, jadi ada yang sampai mengecat, bahkan sampai sedetail mungkin. Ada yang gambar pohon-pohonnya sertai dengan bunga-bunganya, buah-buahnya, kemudian yang lewat sungai, gambar sungainya, jalannya. Bahkan ada tadi saya lihat yang sampai lampu merah pun mereka buat. Nah itu pakai sedotan. Pokoknya mereka menggunakan kreativitas mereka untuk membuat setiap detil yang ada di situ, dan ya saya perlu apresiasi itu karena memang itu ya kreativitasnya mereka memang luar biasa di situ. Saya memang sesuai dengan tuntutan pendidikan kita abad 21 ini kan Pak Yosi, bahwa memang harus mereka dituntut untuk kreatif seperti itu. Jadi ya saya lihat bahwa antara kelompok dan yang satu dengan yang lain itu tidak ada yang bagian kelompok yang lain. Ide mereka rata-rata untuk tiap kelompok itu baru semua seperti itu. Wow, saya senang sekali Pak Brian. Tadi saya lihat anak-anak maju mempresentasikan dengan hasil proyek mereka, lalu mereka bagaimana mengkaitkan dengan situasi yang mereka alami, bagaimana mengukur jarak rumah mereka secara situasional atau secara kontekstual mereka bawa ke dalam matematika dan menghitung skala. Jadi tadi saya lihat itu anak-anak sangat ditantang. Artinya ditantang, salah satunya mereka menyiapkan marketnya, terus bagaimana menyelesaikan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian bukan itu saja Pak Yosi, tadi juga yang saya di luar dari yang saya bayangkan itu ada market yang mereka buat. Ya kalau misalkan gambaran saya kan kalau mereka bikin atap rumah itu kan cukup pakai dasar, tetapi tidak ada yang dia sampai buat pakai bagian tengahnya gardus itu yang ada bergelombang itu, ya itu buat atap. Kemudian yang lebih dari itu lagi Pak Yosi terkait dengan skala, kan untuk mencari skala ini perbandingan antara jarak yang ada pada model atau yang mereka buat itu market dengan jarak yang ada yang sebenarnya kenyataannya itu. Ya saya sempat bertanya juga ke mereka bagaimana mereka bisa cari jarak yang sebenarnya, kan tidak mungkin mereka ukur begitu jauh dari rumah mereka. Ternyata Pak Yosi tahu mereka memanfaatkan Google Maps untuk mencari tahu. Ya, jadi mereka letakkan lokasinya itu dari rumah mereka, kemudian posisi akhirnya itu saya pegang karena kan kebetulan untuk mengukur mereka membuat paket dari rumahnya mereka ke sekolah. Nah, mereka cari rutenya, ternyata itu langsung muncul di Google Maps. Wow, luar biasa Pak Brian. Anak-anak yang sangat kreatif, inovatif. Ya, mereka menguasai teknologi juga. Luar biasa, betul. Pak Brian, kembali kepada tujuan pembelajaran. Nah, dari setelah proses pembelajaran itu berlangsung, Pak Brian bisa mengukur tujuan pembelajaran apakah tercapai dengan baik atau masih ada yang perlu harus diperbaiki. Ya, kalau tujuan pembelajaran sejauh ini saya lihat tercapai Pak Yosi, karena ada dua ukur yang saya pakai tadi selama proses pembelajaran. Bisa mungkin Pak Yosi juga bisa saksikan sendiri ya, anak-anak bisa mencapai kesimpulan apa yang mereka dapat terkait skala. Ternyata mereka menyimpulkan bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta atau pada model dengan jarak yang sebenarnya. Nah itu mereka sudah sampaikan dengan jelas dan benar. Kemudian juga dari hasil post-test mereka tadi ya, hasil post-test mereka menunjukkan bahwa sebagian besar itu sudah menguasai materi tentang skala. Akhirnya mereka semua istilah tuntas ya di dalam pembelajaran tadi. Luar biasa Pak Brian. Nah karena keberhasilan yang luar biasa tadi,
Apa sih tindak lanjutnya dari Pak Brian untuk pertemuan berikutnya terhadap hasil pertemuan hari ini? Ya, mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan meningkatkan lagi level dari materi hari ini. Ya, mungkin ada soal-soal yang berkaitan dengan yang lebih tinggi lagi, kan mereka hanya mencari sebelumnya jarak sebenarnya atau jarak pada peta, mungkin bisa ditingkatkan lagi ke luas, mungkin luas suatu kota, luas suatu provinsi pada peta dan lain sebagainya berdasarkan skala maupun jarak yang ada pada peta. Seperti itu Pak. Itu kan bukan hanya menggunakan satu cara seperti saja seperti tadi, tapi masih ada lagi dengan pengembangan cara yang lebih lagi daripada yang tadi. Kemudian ya jika mereka sudah mencapai itu, mungkin kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Luar biasa. Pak Brian, saya sedikit ada catatan. Ya, tadi kan di awal Pak Brian bilang nanti saya minta supaya kalau bisa difokuskan, saya minta untuk mana yang harus fokus untuk diamati. Tapi Pak Brian bilang biar dari awal, pertengahan dan sampai akhir sehingga bisa untuk ada perbaikan. Tapi saya catatan di sini tidak catatan negatif. Tapi di sini saya memberikan apresiasi catatannya. Tadi saya checklist semua karena saya melihat dari awal dibuka dengan doa, terus dengan ada memberikan persepsi terhadap anak-anak, terus sampai kegiatan itu juga bisa berjalan dengan baik sampai akhir. Namun memang tadi saya melihat bahwa ada kelompok-kelompok yang masih belum komitmen dengan kelompoknya. Jadi ketika maju ada yang masih ini. Tapi saya sangat yakin bahwa Pak Brian sudah ada rencana tindak lanjut ke depan. Pasti next time atau pembelajaran berikutnya pasti akan lebih mantap lagi. Baik Pak Brian, dari hasil kita diskusi hari ini tentang pasca observasi, saya mau tanya perasaan Pak Brian seperti apa setelah kita melakukan kegiatan ini? Ya, di satu sisi juga saya senang dan saya puas juga ya, maksudnya kan jarang-jarang di kelas ada yang ikut saya ke kelas, kemudian memberitahukan bagaimana terkait cara saya untuk menjelaskan kepada siswa. Kan walaupun memang terkadang juga saya minta angket dari siswa, tapi kan angket dari teman sejawat sejauh ini kan belum pernah, jarang bahkan mungkin belum pernah. Nah, karena itu saya berterima kasih juga untuk Pak Yosi yang sudah mungkin memberikan masukan buat saya juga, yang pertama untuk saya dan juga yang melihat proses pembelajaran saya dari awal sampai akhir, sehingga saya juga bisa bercermin dari apa yang Pak Yosi sampaikan. Oke, terima kasih Pak Brian, sukses selalu. Saya berharap bahwa suatu saat juga kita bisa berkolaborasi lagi. Bisa juga Pak Brian bisa mensupervisi kelas saya juga bisa minta. Kita ini dalam kegiatan ini kita mitra, jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih, kita itu saling belajar, jadi saling memberikan masukan. Oke, terima kasih Pak Brian, sukses selalu, Tuhan memberkati dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Sukses.